Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Mardiana, CGP Angkatan 11 dari Kota Padang Panjang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya sebagai pengamat atau supervisor. Di samping saya Desra Yunita sebagai coach. selanjutnya, Saya Deli Boti sebagai koci. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Desra. Selamat sore juga Bu Ili. Masya Allah, sepertinya Ibu Desra sudah siap-siap untuk melaksanakan coaching hari ini ya Bu Desra Ya, ya. siap sekali Bu. Oh, kira-kira hari ini dengan siapa Ibu Desra coachingnya? Dengan Bu Boti. Oh, dengan Ibu Boti. Oh, baik Bu Desra, sebelum kita lanjut, sebelumnya pada praktek coaching kali ini, terlebih dahulu sebenarnya ada beberapa hal yang ingin Lili sampaikan. Iya. Di sini posisi Lili sebagai pengamat atau supervisor ya Bu Desra ya. Iya, Bu Ili. Nah, untuk kegiatan coaching hari ini ada beberapa rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Lili sampaikan. Yang mana di sini pada praktek coaching nanti kita akan menggunakan alur tirta ya Bu Desra ya. Nah, jadi nanti diharapkan pada proses coachingnya terlihat alur tirta yang Ibu Desra lakukan dengan si coachee. Kemudian sebelum melakukan kegiatan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan Lili tanyakan kepada Ibu Desra selaku coach. Baik Bu Ili. Iya. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu Desra kembangkan pada proses coaching nanti Ibu Desra? Ya. Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama adalah kompetensi mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang udah kita ketahui ya Bu Desra ya, dalam praktek coaching ini kan ada 3 kompetensi sebenarnya Bu Desra, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apakah tidak semuanya kompetensi yang akan Ibu Desra kembangkan? Sebenarnya iya, cuma ada kompetensi yang paling pengen saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Gitu, seperti itu ya, tidak apa-apa Ibu Desra. Nah, menurut Ibu Desra kira-kira seperti apa nih indikator capaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Desra inginkan? Ya, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang saya ingin lakukan adalah agar coachee dapat menemukan rencana aksi dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Masya Allah, luar biasa sekali. Baiklah Ibu Desra, sepertinya Ibu juga tidak sabar lagi sepertinya Ibu Desra ya, ingin melakukan coaching dengan coachee, yaitu tadi Ibu Boti ya Bu Desra ya. Silakan dimulai percakapan dengan coachee-nya Ibu Desra. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu Lili. Ini sudah datang. Selamat ya Ibu datang ya Bu Boti. Sama Bu Lili. Iya, Lili sebagai pengamat mempersilahkan Ibu Desra dan Ibu Boti untuk melakukan coaching hari ini, dan Lili sebagai pengamat. Silakan. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum Bu Boti. Waalaikumsalam Bu Desra. Gimana kabar Bu Boti hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Desra. Ngomong-ngomong, apa agenda kita hari ini Bu Boti? Agendanya seperti ini Bu Desra. Bu Boti kan ada permasalahan di kelas. Itu ada beberapa anak laki ya Bu Desra ya. Sebenarnya anak laki-laki Bu Boti cuma 5 Bu Desra yang tahun ini. Tetapi luar biasa Bu Desra. Iya, Bu Boti. Satu, kurang disiplin. Kedua, ada namanya anak satu namanya Ari juga berkebutuhan khusus. Tetapi kalau dia nggak diganggu nih Bu Desra, dia nggak akan ganggu teman juga. Tetapi karena ada 2 teman juga yang mengganggu Ari, sehingga memang disiplin di kelas itu agak terganggu Bu Desra. Jadi ada temannya yang mengganggu gitu di sini ya Bu Boti ya. Kira-kira apa yang Bu Boti lakukan agar anak-anak yang mengganggu ini tidak mengganggu temannya lagi? Ya,
dulunya kita kan udah membuat keyakinan kelas nih Bu Desra, awal-awalnya udah. Mungkin di sini Bu Boti juga terleror loh ya Bu Desra, karena mungkin tidak mengingatkan lagi keyakinan kelas yang pernah diyakini sebelumnya. Sehingga memang disiplin anak laki ini agak renggang. Mungkin juga karena ada kesibukan, jadi lebih fokusnya ke kegiatan hari itu aja gitu kan. Tapi setelah lihat ya Bu Desra ya, anak masih melakukan kegiatan, dia masuk ke kelompoknya nggak minta izin. Memang disiplinnya inilah yang kurang sekali anak laki-laki ini, Desra. Oh gitu, berarti memang anak laki-laki walaupun sedikit tapi luar biasa ya Bu Boti ya. sekali. Kira-kira apa rencana Ibu Boti ke depannya untuk mengatasi masalah? Mungkin rencana kedepannya yaitu meningkatkan lagi keyakinan kelas yang sudah diyakini. Kedua itu mungkin metode pembelajaran dan strategi pembelajaran itu memang perlu ditingkatkan lagi, karena strategi dan metode itu saja tidak bervariasi, sehingga yang anak laki ini merasa jenuh. Karena kan kebutuhan laki-laki sama perempuan itu kan berbeda ya Bu saya. Mungkin seperti itu yang dirasakan, sehingga memang anak laki ini berarti dia agak sensitif ya Bu ya, bergerak apa-apa bergerak gitu ya. Jadi dengan itu mungkin Boti lebih memvariasikan metode pembelajaran di kelas. Oh, jadi Bu Boti ingin memvariasikan metode pembelajaran di kelas. Kira-kira kapan Bu Boti akan melaksanakan? Di TK ya Bu Desra ya, kita melancarkan pembelajaran itu memang 1 kali dalam 1 minggu. Jadi untuk minggu ke depan Bu Boti mungkin akan melaksanakan langsung Bu Desra, karena kalau Ibu tunggu Bu Desra, anak laki-lakinya kan seperti itu saja. Jadi untuk kedepannya FPP-nya Bu Boti memang langsung Bu Boti variasikan metode dan strateginya, sehingga pembelajaran disiplin anak khususnya anak laki ini bisa berjalan dengan baik Bu Desra. Insya Allah luar biasa sekali ya Bu Boti ya. Mudah-mudahan semuanya cepat tercapai ya Bu Boti ya. Wah, Bu Desra luar biasa sekali ya, dengan Ibu Boti tadi sudah melakukan proses coaching dengan santai dan tidak kaku. Oke Bu, kita akan bincang-bincang lagi nih. Saya tadi sudah mengamati dan mengobservasi bagaimana Ibu Desra sebagai coach, di mana sudah melakukan percakapan coaching dengan Alur Tirta. Dan seperti yang sudah kita bahas pada pembicaraan awal tadi nih Bu Desra, namun pada pembicaraan kali ini ada beberapa pertanyaan lagi yang akan diajukan. Baik Bu. Oke. Seperti yang sudah kita bicarakan di awal, kira-kira selama proses coaching tadi menurut Ibu Desra, apa yang sudah Ibu Desra lakukan yang menjadi indikator dalam capaian yang kita harapkan Ibu Desra? Saya sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi-kompetensi yang diharapkan sesuai dengan prinsip coaching, di mana saya sudah hadir secara penuh, sudah bisa mendengarkan aktif coaching dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa mengali potensi yang sudah ada pada diri coaching. Baik, berarti ketiga kompetensi sudah berkembang dengan baik ya Bu Desra ya. Namun dan dari catatan Lili pun sebagai observasi memang sudah terlihat Bu tadi bagaimana proses coaching sudah sesuai dengan Alur Tirta, dimulai dengan menetapkan bagaimana tujuan, mengidentifikasi masalah, dan tadi juga terlihat bagaimana Ibu Desra mengajukan pertanyaan berbobot sehingga menggali potensi si coaching untuk menemukan suatu solusi dari permasalahannya. Sehingga di endingnya tadi Lili juga sudah melihat bagaimana Ibu Desra mengajukan pertanyaan sehingga Bu Boti bisa mengambil kesimpulan dari apa percakapan coaching hari ini. Nah, namun tadi coach sudah bisa juga melakukan kompetensi kehadiran penuh dan bisa mendengarkan aktif ya Bu Desra ya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu Desra, kira-kira kompetensi apalagi nih yang
akan Ibu Desra lakukan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan tadi, Bu Desra? Baik Bu Lili, mungkin semua kompetensi ingin saya tingkatkan Bu Lili, Mm-mm. karena masih banyak yang perlu saya pelajari. Mungkin dalam menghasilkan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang utuh itu Bu Lili ya. Dan hadir secara penuh dalam kegiatan coaching ini. Jadi intinya dari semua kompetensi yang ingin saya kembangkan, semuanya mulai dari hadir secara penuh, menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi semua kompetensi itu ingin saya kembangkan Bu Lili. Kira-kira untuk kedepannya nih Bu Desra, bagaimana Ibu Desra mengembangkan 3 kompetensi tersebut sehingga mendapatkan suatu ketercapaian yang lebih baik lagi Bu Desra? Untuk kedepannya mungkin saya lebih banyak lagi berlatih, baik dengan teman sejawat atau berlatih juga lah dengan murid atau kepala sekolah mungkin ya Bu Lili. Benar sekali Bu Desra. Mungkin dengan melakukan latihan secara rutin ya Bu Desra ya, dalam proses coaching ini mudah-mudahan kedepannya semua kompetensi yang ingin Ibu Desra kembangkan bisa berkembang dengan lebih baik lagi ya Bu Desra. Baik, terima kasih banyak sekali Bu Desra atas kesempatannya. Alhamdulillah proses coaching kita hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Desra. Saya ucapkan juga terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.